Halo teman-teman mahasiswa, siapa nih yang masih bergantung banget sama yang namanya warung makan dan delivery dari warung makan khususnya di area sekitar kampus. Nah, terutama kita nih mahasiswa Telkom University yang ngerantau, terus rumahnya atau kosnya jauh, mau jalan kaki jauh, terus nggak ada kendaraan, pasti kita bergantung banget sama yang namanya warung makan dan sistem delivery dari warung makan tersebut. Perkenalkan, saya Maria Giptia dan rekan-rekan saya. Sini kami memaparkan terkait UX design untuk menyelesaikan permasalahan delivery dari warung makan di sekitar area Telkom University. Seperti yang udah disebutkan sebelumnya nih, kita terutama mahasiswa yang tinggal di sekitar Telkom University yang berkuliah di Telkom University merasa cukup bergantung terhadap food delivery dari warung makan di sekitar Telkom, terutama yang mungkin kosnya cukup jauh jaraknya dan tidak memiliki kendaraan. Nah, tapi dari sistem delivery ini justru kita menemukan cukup banyak masalah yang bisa dibilang cukup mengganggu bagi kami sebagai mahasiswa dan sebagai konsumen yang menggunakan sistem food delivery tersebut. Itu mungkin dari segi ada miskomunikasi atau misinformasi dari admin food delivery-nya sama drivernya, atau mungkin pengiriman yang lambat, nggak ada kejelasan estimasi sampainya order itu kapan, kayak gitu-gitu. Nah, masalah-masalah tersebut akhirnya kami merasa cukup mengganggu sampai akhirnya kami memutuskan untuk menganalisis lebih lanjut, mencari tahu lebih lanjut terkait masalah-masalah tersebut, sehingga akhirnya terbitlah solusi dari kami berupa UX design yang nantinya akan kami jabarkan lebih lanjut. Setelah menelusuri lebih lanjut dan menganalisis lebih lanjut terkait masalah ini, kami akhirnya menyimpulkan bahwa ada 3 masalah utama dari permasalahan tersebut. Yang pertama itu terkait miskomunikasi atau misinformasi, yang tadi sebelum sudah disebutkan juga. Terkadang terjadi yang namanya miskomunikasi antar 3 pihak, yaitu konsumen, admin dari warung makan atau yang menerima pesanan dengan pihak yang mengantarkan atau delivery man-nya. Terdapat miskomunikasi, misal dari adminnya mengatakan alamatnya di sini, tapi kemudian ternyata alamat itu salah sehingga terjadi masalah pada pengiriman, seperti itu. Kemudian yang kedua itu keterlambatan pengantaran. Ini sering sekali terjadi dari keterlambatan pengantaran itu termasuk dari tidak adanya estimasi jelas kapan pesanan itu akan sampai. Kedua, karena banyaknya pesanan yang dikerjakan atau yang perlu diantarkan oleh delivery man tersebut, akhirnya membuat pengiriman tidak efektif dan efisien dan memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi dengan jarak mungkin pesanannya yang cukup jauh seperti itu, dan banyak yang harus diantarkan dan pemilihan rutenya yang tidak efisien, sehingga menyebabkan adanya keterlambatan daripada pengantaran tersebut. Kemudian yang terakhir adalah biaya akomodasi, atau di beberapa warung terjadi fenomena biaya ongkir yang terlalu mahal. Misal dengan jarak 1-2 km ditetapkan gitu ya, ditetapkan tarif untuk ongkirnya yang terlalu mahal, padahal dengan estimasi waktu yang tidak jelas dan lain sebagainya itu dirasa tidak worth it, seperti itu. Mengatasi masalah-masalah tersebut nih diperlukan solusi yang terintegrasi sehingga bisa menyelesaikan tiap-tiap masalahnya dan menjadikan sistem delivery atau sistem pengantaran makanan ini menjadi lebih nyaman bagi setiap konsumennya. Oke, selanjutnya adalah fitur-fitur yang ada di Makan.new. Fitur utama yang ada di Makan.new ada 3, yaitu ada send food, membership, sama price. Untuk send food lokasi, ini memberikan informasi jelas mengenai lokasi pelanggan kepada abang-abang yang kirim makanannya. Terus hadirnya fitur ini, maka abang send food tidak lagi bingung dengan lokasi pelanggan dan akan mempercepat pengantaran pesanannya. Send food selanjutnya itu adalah chat abang send food. Nah, fitur ini memberikan akses komunikasi antara pelanggan dengan abang send food.
Dengan hadirnya fitur ini, maka abang pelanggan akan dapat berkomunikasi dengan jelas mengenai lokasi pengantaran dengan abang Sendfood. Selanjutnya adalah membership discount. Fitur ini hadir untuk menambah minat pelanggan dengan menjadi pelanggan tetap di Makan You. Dengan fitur ini, pelanggan akan mendapat diskon serta bonus yang pantas dari setiap pesanan yang dibuat. Fitur ini diharapkan akan memberikan pelanggan tetap untuk pemilik warung. Fitur ini akan memberikan keuntungan bagi pelanggan ataupun pemilik warung. Terus selanjutnya itu price, harga. Fitur ini dihadirkan untuk pelanggan agar mereka dapat melihat serta memilih makanan sesuai dengan kondisi kantong mereka. Dengan hadirnya fitur ini, maka pelanggan bisa melihat dengan jelas harga dari setiap makanan ataupun minuman yang muncul di layar. Ini adalah price bagian cart. Nah, adanya fitur ini itu biar pelanggan bisa mengkalkulasikan total harga dan cross-check dari makanan yang mereka dibeli. Dan yang terakhir adalah pembayaran. Fitur ini mempermudahkan pelanggan untuk konfirmasi akan makanan mereka yang akan dibayar. Pada fitur ini, pelanggan dibebaskan memilih metode pembayaran yang akan mereka lakukan. Mereka juga dapat dengan mudah melakukan top up pada aplikasi Makan You agar dapat membayar makanan dengan uang digital yang tersimpan di dalam aplikasi Makan You. Saya Lisa Mita Dewi dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan ke wireframe dari aplikasi Makan You. Nah, di wireframe ini, pertama ketika kita membuka si aplikasi Makan You ini, kita akan langsung disuguhkan oleh welcome page. Nah, setelah welcome page, kita akan masuk ke bagian info page, di mana di situ ada kayak info-info penting dari aplikasi Makan You. Selanjutnya, kita akan masuk ke input location page. Nah, di input location page ini, kita akan diharuskan untuk mengisi alamat lengkap dari rumah kita, agar nanti saat melakukan pemesanan tidak akan ada kendala. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian sign up. Nah, di sign up ini kita akan diharuskan untuk mengisi informasi pribadi seperti nama, email, dan juga password. Nah, lanjut ke menu page. Nah, di menu page kita akan diperlihatkan banyak bagian dari aplikasi Makan You, dari fitur-fiturnya kayak search, info account, chart, payment. Nah, pertama di menu page kita akan langsung masuk ke kategori page ketika kita ingin mencari makanan. Nah, di kategori page itu kita akan diberi berbagai macam kategori dari makanan-makanan yang kita inginkan. Kayak misalkan karena ini warung nasi, jadi macam-macam makanannya itu ada warung Sunda, masakan Sunda, ada masakan Tegal, masakan Padang, dan lain-lain. Nah, dari search dan kategori page, kita ketika memilih semua makanan yang kita mau, kita langsung masuk ke chart page. Nah, di chart page ini kita akan diperlihatkan daftar-daftar makanan yang telah kita pilih. Next, kita langsung ke payment. Nah, di payment itu kita akan diperlihatkan detail pembayaran, dan kita juga bisa memilih bagaimana metode pembayaran yang kita mau. Selanjutnya, Sendfood location page. Nah, di sini kita akan diperlihatkan detail dari lokasi alamat rumah kita, dan di bawahnya akan ada info dari si abang Sendfood yang akan mengirim kita makanan. Nah, setelah itu di samping informasi si abang Sendfood, kita terdapat fitur message. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan si abang Sendfood mengenai entah makanan, entah order, atau lokasi detailnya. Seperti itu. Ya, baik, itu saja dari kelompok food delivery.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.